Anak-anak, bagaimana kabarnya semua? Puji Tuhan, kita diberi kesempatan bertemu lagi untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar hari ini. Nah, sebelum kita mulai, sebaiknya kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Sesuai dengan kesepakatan kita, hari ini absen 4 yang memimpin doa pembuka dan penutup. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, nantinya melalui pelajaran berikut, kita semua akan belajar untuk menerima dan menjalankan ajaran agama serta menunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan masyarakat. Di samping itu, melalui pelajaran ini, kita dapat menunjukkan kemampuan untuk membedakan perbuatan baik dan buruk yang ada dalam diri kita dan sekitar kita, juga mampu mendalami dan menguatkan nasihat Santo Paulus tentang membalas perbuatan baik dan buruk. Sekarang Bapak ingin bertanya, apa itu perbuatan baik dan buruk? Hampir semua jawaban dari kalian semua benar, tapi masih belum lengkap. Mari kita simak penjelasan dari Bapak. Yang pertama, perbuatan baik. Perbuatan baik adalah perbuatan yang tidak menyimpang dari norma agama, adat, dan hukum. Di dalam diri kita ada suara hati yang selalu mendorong untuk melakukan hal yang baik. Jika kita teruti dorongan suara hati, maka hidup kita akan lebih baik dan benar. Contoh dari perbuatan baik, menolong ibu, tidak membantah orang tua, menolong teman, dan sebagainya. Yang kedua, perbuatan buruk. Perbuatan buruk adalah perbuatan kebalikan dari perbuatan baik. Perbuatan ini sangat dilarang oleh Tuhan dan merugikan diri sendiri serta banyak orang. Di dalam diri kita ada pengaruh buruk yang sering menggoda atau menghalangi kita untuk melakukan yang baik dan benar. Pengaruh buruk ini juga menimbulkan banyak masalah pada diri kita. Nah, contohnya itu melawan orang tua, mengejek teman, bertengkar, dan banyak lagi. Kita memperhatikan gambar berikut. Hewan diciptakan oleh Tuhan untuk kita manusia. Hewan dipelihara untuk memenuhi kebutuhan kita, sebagai hiburan atau untuk dimakan. Seperti manusia, hewan dipelihara membutuhkan kasih sayang agar dapat tumbuh sehat dan memberi manfaat bagi kita. Kalau disiksa, hewan pun akan merasa sakit dan menderita. Kan gambar yang Bapak tayangkan, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Bandingkan manakah yang menyenangkan bagi kelinci pada gambar nomor 1 atau nomor 2. Mengapa? Nah, soal nomor 2, kalau hewan itu dapat berbicara, kira-kira apa yang mereka katakan? Nomor 3, manakah yang kamu pilih? Perbuatan seperti gambar nomor 1 atau gambar nomor 2? Mengapa? Nah, siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan jawaban dari soal Bapak? Kita sudah mendengar ungkapan dari teman-teman yang sudah berani menjawab. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa perbuatan baik dapat menimbulkan kegembiraan dan damai sejahtera. Sebaliknya, perbuatan buruk atau jahat menimbulkan penderitaan dan kebencian. Kita mampu membedakan perbuatan yang mana yang baik dan yang buruk
Buka buku paket halaman 10 dan buatlah perbuatan baik yang akan kalian lakukan terhadap hewan peliharaan Anda. Bapak minta salah satu dari kalian untuk maju ke depan untuk mempresentasikan jawaban dari kalian. Terima kasih sudah mau men-sharingkan jawaban dari kalian. Nah, anak-anak, teman kita sudah mau men-sharingkan jawabannya. Kita sebagai manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Setiap perbuatan baik akan mendapat pujian atas penghargaan. Sebaliknya, perbuatan buruk akan mendapat hukuman yang setimpal. Hukuman bisa berupa hukuman fisik, dendam, atau dikucilkan dari masyarakat. Karena itu, berusahalah untuk selalu memilih melakukan perbuatan baik. Mari kita lihat isi kutipan kitab suci berikut. Kita akan membaca kutipan kitab suci dari Roma bab 12 ayat 9 sampai 21. Ayat merah dibaca laki-laki dan ayat yang hitam dibaca perempuan. Sekarang diskusikan dan berilah jawaban untuk pertanyaan berikut. Dikerjakan dengan teman sebangku atau masing-masing menulis jawaban di buku tugas. Bapak beri waktu selama 15 menit. Anak, sudah selesai semua? Kita lanjutkan dengan refleksi. Bapak sudah tulis dan kalian menjawab di buku tugas masing-masing. Nantinya, hasil jawaban diskusi dan refleksi pribadi dikumpulkan dan akan Bapak nilai. Bapak beri waktu selama 20 menit. Semua sudah selesai mengerjakan dan mengumpulkannya. Sebelum menutup pelajaran, hari ini Bapak akan bacakan rangkuman materi dan silahkan ditulis di buku catatan. Manusia bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Setiap perbuatan baik akan mendapatkan pujian atau penghargaan. Sebaliknya, perbuatan buruk atau jahat mendapatkan hukuman yang setimpal. Hukuman bisa berupa hukuman fisik, denda, atau dikucilkan dari masyarakat. Karena itu, berusahalah untuk selalu memilih melakukan yang baik. Tuhan memberi kita kemampuan untuk melakukan yang baik dan menolak yang jahat. Rasul Paulus menasihatkan kita agar kejahatan seseorang tidak dibalas dengan perbuatan jahat. Sebab itu akan menambah permusuhan. Karena itu, kalahkanlah setiap kejahatan dengan perbuatan baikmu. Nah, anak-anak, belajar mengajar hari ini sudah selesai. Terima kasih mengikuti pelajaran dengan baik dan tertib. Kalian sudah tercerdas dan terampil dalam menjawab. Mari kita mengapresiasi diri dengan tepuk tangan. Sekarang, sebelum meninggalkan kelas, kalian bisa merapikan alat tulis dan buku supaya kita melanjutkan doa yang dipimpin oleh absen nomor 4. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.